Pada tanggal 29 Januari tahun 1954, lahirlah seorang wanita cantik berkulit hitam yang berbakat dari kota Mississippi, Amerika Serikat. Ia terlahir dari keluarga yang miskin. Kedua orang tuanya bercerai. Ia pernah kabur dari rumah. Ketika ia masih berumur 9 tahun, ia pernah dilecehkan, bahkan diperkosa, dan ia pernah dihamili oleh saudaranya sendiri. Siapakah dia? Dia adalah Oprah Winfrey. Siapa yang gak kenal dengan wanita satu ini? Winfrey adalah seorang penyiar dan presenter talk show paling terkenal di dunia. Ia sering mengundang orang-orang untuk menceritakan kisah mereka. Bahkan ia juga sering mengundang artis-artis terkenal di dunia seperti Michael Jackson. Awal karirnya tidak serta-merta berjalan mulus. Ada banyak rintangan dan masalah yang pernah ia derita semasa ia kecil. Winfrey adalah seorang tokoh terkenal di dunia entertainment Amerika. Ia lahir pada tanggal 29 Januari tahun 1954 di kota Mississippi, dari keluarga yang terbilang miskin. Ia adalah anak kedua dari Vernita Lee, seorang pelayan, dan Vernon Winfrey, seorang petani dan pekerja minyak. Kehidupan masa kecil Oprah Winfrey terbilang sangat kelam. Ia tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kesulitan ekonomi dan sosial, bahkan terbilang sangat rasis di Amerika pada saat itu. Ayahnya pergi meninggalkan keluarga saat Winfrey masih kecil, dan ibunya memutuskan untuk meninggalkan dia bersama nenek dan kakeknya. Oprah seringkali merasa kesepian dan tidak memiliki teman di sekolah. Namun, Oprah adalah seorang anak yang pintar. Dia memiliki tekad yang kuat untuk menjadi lebih baik. Pada usia 6 tahun, Winfrey pindah ke kota Wisconsin untuk tinggal bersama ibunya. Di sana, ia menghadapi banyak tantangan dan diskriminasi. Karena dia adalah seorang anak Afrika Amerika, ia pernah dilecehkan oleh saudara ibunya sendiri. Namun, Winfrey tidak menyerah pada keadaan, dan ia terus belajar dengan tekun di sekolah. Ia terkenal karena kepintarannya, dan seringkali menjadi juara dalam berbagai kompetisi pidato dan debat di sekolahnya. Dia bisa melewati itu semua karena dia menjadi apa yang dia percayai. Setelah lulus dari SMA, Winfrey mendaftar di Tennessee State University di Nashville. Namun, ia meninggalkan perguruan tinggi pada tahun 1971 untuk bekerja di media massa. Petualangan terbesar yang bisa ia ambil adalah menjalani kehidupan impiannya. Ia mulai bekerja sebagai penyiar radio di stasiun lokal, dan kemudian menjadi presenter acara televisi berita di Nashville. Karir Winfrey terus berkembang pesat di dunia media. Ia bekerja sebagai presenter di beberapa stasiun televisi terkenal di Amerika Serikat, termasuk Wiz TV di Baltimore, Maryland, dan WLS TV di Chicago pada tahun 1983. Ia menjadi pembawa acara talk show di Chicago yang diberi judul The Oprah Winfrey Show.
Acara ini sangat sukses dan menjadi salah satu acara talk show paling populer di Amerika Serikat. Selain itu, Oprah juga memulai beberapa bisnis dan menjadi produser film terkenal. Pengalaman hidup Oprah Winfrey banyak memberikan inspirasi bagi banyak orang. Ia telah menunjukkan bahwa dengan tekad dan kerja keras, seseorang dapat mengatasi rintangan dan meraih kesuksesan. Ia juga terkenal karena filantropinya. Ia telah memberikan banyak sumbangan untuk amal dan pendidikan. Oprah diakui oleh banyak orang sebagai salah satu wanita terhebat di dunia. Dan ia telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Dalam kesimpulannya, Oprah Winfrey memiliki sebuah kisah hidup yang luar biasa. Dari masa kecilnya yang kelam hingga sukses besar dalam karirnya di dunia entertainment. Ia telah menunjukkan kepada kita bahwa dengan tekad dan kerja keras, kita dapat mengatasi rintangan dan meraih kesuksesan. Dari Winfrey kita belajar bahwa terlihat cantik bukan karena terlahir sempurna, tetapi ada sesuatu terhebat yang pernah dia lakukan. Dia dapat dengan mudah memahami narasumbernya karena ia pernah merasakan terlibat langsung di dalamnya. Ia pernah di bawah dan di atas roda kehidupan. Ia dikenal bukan karena cantik, tetapi setiap wanita memiliki kecantikannya tersendiri. Cantik bukan hanya tentang visualisasi wajah, tetapi bisa dengan misi, visi, bakat, dan karakter. Lihatlah suku di Myanmar. Mereka memanjangkan leher mereka karena itu standar kecantikan mereka. Di Jepang dengan gigi gingsulnya, di Ethiopia dengan tradisi bibir lebarnya, atau Selandia Baru dengan tatonya sebagai standar kecantikan mereka. Jika Oprah Winfrey memaksa untuk cantik seperti Selena Gomez atau Taylor Swift, maka ia gagal dalam hal apapun. Ia terlihat cantik karena pandai memahami perasaan audiensnya dan sebagai pendengar yang handal. Jika selama hidupnya ia fokus kepada apa yang ia kira itu sempurna seperti tubuh yang ideal, atau wajah putih berseri cantik, atau fisik yang seksi, maka separuh hidupnya hanya dipandang sebagai wanita biasa pada umumnya, bukan sebagai host cantik yang hebat. Semua orang bisa merubah fisiknya dengan bantuan medis. Tapi tak semua orang bisa terlihat cantik dengan kemampuan yang ia miliki. Cari dan fokuslah dengan apa yang kamu miliki. Setiap manusia mempunyai talentanya tersendiri. Ada ribuan talenta dan kamu baru mencoba sebagiannya saja. Dan kamu mengatakan kamu orang yang gak punya bakat. Padahal di antara beribu-ribu bakat di dunia ini seharusnya salah satunya ada pada dirimu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe.